Sejarah Kabupaten Situbondo. Asal-usul nama Kabupaten Situbondo. Berdasarkan legenda Pangeran Situbondo, nama Kabupaten Situbondo berasal dari Narna Pangeran Situbondo atau Pangeran Aryo Gajah Situbondo, di mana sepengetahuan masyarakat Situbondo bahwa Pangeran Situbondo tidak pernah menampakkan diri. Hal tersebut dikarenakan keberadaannya di Kabupaten Situbondo kemungkinan sudah dalam keadaan meninggal dunia akibat kekalahan pertarungannya dengan Joko Jumput, sehingga hanya ditandai dengan ditemukannya sebuah odeng atau ikat kepala Pangeran Situbondo yang ditemukan di wilayah Kelurahan Patok, dan sekarang dijadikan ibu kota Kabupaten Situbondo. Sedangkan menurut pemeo yang berkembang di masyarakat, arti kata Situbondo berasal dan kata Siti sama dengan tanah dan Bondo ikat. Hal tersebut dikaitkan dengan suatu keyakinan bahwa orang pendatang akan diikat untuk menetap di tanah Situbondo. Kenyataan mendekati kebenaran karena banyak orang pendatang yang akhirnya menetap di Kabupaten Situbondo. Legenda Pangeran Situbondo. Pangeran Situbondo atau Pangeran Aryo Gajah Situbondo berasal dari Madura. Pada suatu ketika dia ingin meminang putri Adipati Suroboyo yang terkenal cantik, maka datanglah Pangeran Situbondo ke Surabaya untuk melamar putri Adipati Suroboyo. Namun sayang keinginan Pangeran Situbondo sebenarnya ditolak oleh Adipati Suroboyo. Akan tetapi penolakannya tidak secara terus terang, hanya diberi persyaratan untuk membabat hutan di sebelah timur Surabaya. Padahal persyaratan tersebut hanyalah suatu alasan yang maksudnya untuk mengulur-ulur waktu saja, sambil merencanakan siasat bagaimana caranya dapat menyingkirkan Pangeran Situbondo. Kesempatan Adipati Suroboyo menjalankan rencananya terbuka ketika keponakannya yang bernama Joko Taruno dan Kediri. Karena rupanya Joko Taruno juga bermaksud menyunting putrinya, dan Adipati Suroboyo tidak keberatan, namun dengan syarat Joko Taruno harus mengalahkan Pangeran Situbondo terlebih dahulu. Terdorong keinginannya untuk mempersunting sang putri, maka berangkatlah Joko Taruno ke hutan untuk menantang Pangeran Situbondo. Namun sayang, Joko Taruno kalah dalam pertarungan, tetapi kekalahannya tidak sampai terbunuh, sehingga Joko Taruno masih sempat mengadakan sayembara bahwa barang siapa bisa mengalahkan Pangeran Situbondo akan mendapatkan hadiah separuh kekayaannya. Mendengar sayembara tersebut, datanglah Joko Jumput Putrambo Rondo Praban Kenco untuk mencoba. Maka ditantanglah Pangeran Situbondo oleh Joko Jumput, dan ternyata dalam pertarungan tersebut dimenangkan Joko Jumput. Sedangkan Pangeran Situbondo tertendang jauh ke arah timur hingga sampai di daerah Kabupaten Situbondo, ditandai dengan ditemukannya sebuah odeng atau ikat kepala Pangeran Situbondo, yang tepatnya ditemukan di wilayah Kelurahan Patokan yang sekarang menjadi ibu kota Kabupaten Situbondo. Selanjutnya kembali ke Surabaya, di mana di hadapan Adipati Suroboyo kemenangan Joko Jumput atas Pangeran Situbondo diakui oleh Joko Taruno sebagai kemenangannya. Namun Adipati Suroboyo tidak begitu saja mempercayainya. Maka untuk membuktikannya disuruhlah keduanya bertarung untuk menentukan siapa yang menjadi pemenang sesungguhnya. Akhirnya pada saat pertarungan terjadi, Joko Taruno tertimpa kutukan menjadi patung Joko Dolok akibat kebohongannya. Sejarah Kota Situbondo. Sejarah Kabupaten Situbondo tidak terlepas dari sejarah Karesidenan Besuki, sehingga kita perlu mengkaji terlebih dahulu sejarah Karesidenan Besuki.
Yang membabat Karesidenan Besuki pertama kali adalah Kipateh Ap sekitar tahun 1700, selanjutnya dipasrahkan kepada Tumenggung Joyo Lelono. Karena pada saat itu juga Belanda sudah menguasai Pulau Jawa sekitar tahun 1743, terutama di daerah pesisir termasuk pula Karesidenan di Suki, dan dengan segala tipu dayanya, maka pada akhirnya Tumenggung Joyo Lebono tidak berdaya hingga Karesidenan Besuki dikuasai sepenuhnya oleh Belanda. Pada masanya sekitar tahun 1798, pemerintahan Belanda pernah kekurangan keuangan untuk membiayai pemerintahannya, sehingga Pulau Jawa pernah dikonter akan kepada orang China. Kemudian datanglah Raffles sekitar 1811 sampai dengan tahun 1816 dan Inggris yang mengganti kekuasaan Belanda dan menebus Pulau Jawa. Namun kekuasaan Inggris hanya bertahan beberapa tahun saja. Selanjutnya Pulau Jawa dikuasai kembali oleh Belanda, dan diangkatlah Raden Okusumo putra dan Pangeran Sumenep Madura yang bergelar Raden Tumenggung Prawiro Diningrat I sekitar tahun 1820 sebagai residen pertama Karesidenan Besuki. Dalam masa pemerintahan Kapten II banyak membantu Belanda dalam membangun Kabupaten Situbondo, antara lain pembangunan dam air pintu 5 di Des Akotakan Situbondo. Setelah Raden Prawiro Diningrat I meninggal dunia, sebagai penggantinya adalah Kaden Prawiro Diningrat II sekitar tahun 1830. Dalam masa pemerintahan Raden Prawiro Diningrat II banyak menghasilkan karya yang cukup menonjol, antara lain berdirinya pabrik gula di Kabupaten Situbondo, di Mulai dan PG Demas, PG Uringi Nanom, PG Panji, dan PG Olean. Maka atas jasanya tersebut pemerintah Belanda memberikan hadiah berupa kalung emas bandul singa. Perlu diketahui pula pada masa pemerintahan Raden Prawiro Diningrat II wilayahnya hingga Kabupaten Probolinggo terbukti salah seorang putranya yang bernama Raden Suringrono menjadi Bupati Probolinggo. Setelah Raden Prawiro Diningrat II meninggal dunia, sebagai penggantinya adalah Raden Prawiro Diningrat III sekitar tahun 1840. Tetapi dalam masa pemerintahan Raden Prawiro Diningrat III perkembangan Karesidenan Besuki kalah maju dibanding Kabupaten Situbondo. Mungkin karena di Kabupaten Situbondo mempunyai beberapa pelabuhan yang cukup menunjang perkembangannya, yaitu antara lain Pelabuhan Panarukan, Kalbut dan Jangkar, sehingga pada akhirnya pusat pemerintahan berpindah ke Kabupaten Situbondo dengan Raden Tumenggung Aryo Suryodipo. Etro diangkat sebagai Bupati pertama Kabupaten Situbondo, dan wilayah Karesidenan Besuki dibagi menjadi dua, yaitu Besuki termasuk Suboh ke arah barat hingga Banyuglugur ikut wilayah Kabupaten Bondowoso, dan Melandingan ke arah timur hingga Tapen ikut wilayah Kabupaten Situbondo. Hal ini terbukti dan logat bicara orang Besuki yang mirip dengan logat Bondowoso dan logat bicara orang Prajekan mirip dengan logat Situbondo. Perubahan nama kabupaten. Pada mulanya nama Kabupaten Situbondo adalah Kabupaten Panarukan dengan ibu kota Situbondo, sehingga dahulu pada masa pemerintahan Belanda oleh Gubernur J. Endral Daendels pada tahun 1808 sampai dengan tahun 1811 yang membangun jalan dengan kerja paksa sepanjang pantai utara Pulau Jawa dikenal dengan sebutan Jalan Anyar, Panarukan atau lebih dikenal lagi Jalan Daendels. Kemudian seiring waktu berjalan barulah pada masa pemerintahan Bupati Ahmad Tahir
Tahun 1972 diubah menjadi Kabupaten Situbondo dengan ibu kota Situbondo, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28/1972 tentang perubahan nama dan pemindahan tempat kedudukan pemerintah daerah. Perlu diketahui pula bahwa kediaman Bupati Situbondo pada masa lalu belumlah berada di lingkungan Pendopo Kabupaten namun masih menempati rumah pribadinya. Baru pada masa pemerintahan Bupati Raden Aryo Pustoko Pranowo tahun-tahun 1900 sampai tahun 1924. Dia memperbaiki pendopo kabupaten sekaligus membangun kediaman bupati dan paviliun ajudan bupati hingga sekarang ini. Kemudian pada masa pemerintahan Bupati Der H. Diaman, pemerintah Kabupaten Situbondo memperbaiki kembali pendopo kabupaten tahun 2002.